Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang. Bagaimana kabar kalian hari ini? Semoga semuanya sehat ya. Nah, hari ini kita akan belajar tentang uji hipotesis rata-rata satu sampel. Sudah siap semuanya? Langkah-langkah pengujian hipotesis secara umum sudah disampaikan sebelumnya di MK mata kuliah statistika dasar dan juga sudah direview atau di-refresh pada pertemuan sebelumnya, yaitu konsep pengujian hipotesis. Yang pertama adalah merumuskan hipotesis, kemudian yang kedua adalah menentukan titik kritisnya, kemudian menghitung nilai uji, membuat keputusan dengan menolak atau menerima hipotesis nol, dan yang terakhir yaitu dengan menyimpulkan hasil pengujian. Nah, akan bahas tentang pengujian hipotesis rata-rata satu sampel. Langkah-langkahnya sesuai dengan konsep pengujian hipotesis. Yang pertama adalah menentukan hipotesis. Kita terlebih dahulu recall tentang jenis pengujian hipotesis. Jenis pengujian hipotesis itu terdiri dari dua, yaitu uji hipotesis satu arah atau one tail dan juga uji hipotesis dua arah atau two tail. Uji hipotesis satu arah sendiri itu terdiri dari dua uji hipotesis sisi kiri dan juga uji hipotesis sisi kanan. Untuk hipotesis 0, untuk uji hipotesis sisi kiri atau ekor kiri biasanya, hipotesis nolnya adalah mu lebih besar sama dengan atau lebih dari mu 0. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari mu 0. Kenapa di sini mu? Karena parameter rata-rata untuk populasi adalah mu. Jadi kita memang membahas tentang pengujian hipotesis rata-rata. Jadi parameternya adalah parameter populasinya mu. Kemudian uji hipotesis sisi kanan, hipotesis nolnya adalah mu kurang dari sama dengan mu 0. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari mu 0. Kemudian untuk uji hipotesis dua arah atau two tail, hipotesis nolnya adalah mu sama dengan mu 0. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan mu 0. Di sini hipotesis 0 dan hipotesis alternatif itu saling berkebalikan. Untuk lebih jelasnya, untuk mempermudah mana yang menjadi H0 dan mana yang menjadi HA atau hipotesis alternatif, kita ingat ciri H0, yaitu dengan mengandung sebuah pernyataan atau secara bisa tertulis, bisa secara tidak tertulis, yaitu ada pernyataan sama dengannya. Nah, untuk lebih jelasnya kita menggunakan contoh ya. Contoh yang pertama, apakah benar yang dikatakan seorang kepala sekolah bahwa rata-rata UN siswanya minimal 75? Nah, di sini kita lihat bahwa ada sebuah pernyataan rata-rata UN siswanya minimal 75. Pernyataan ini apakah mengandung sama dengan atau tidak? Kita lihat, minimal 75 artinya sama dengan 75. Berarti pernyataan ini merupakan pernyataan untuk hipotesis 0. Jadi mu lebih besar atau lebih dari mu 0, atau hipotesis 0 mu lebih dari sama dengan atau lebih besar sama dengan 75. Jadi untuk pernyataan ini siswanya minimal 75, pernyataan ini mengandung atau memuat pernyataan sama dengan, yaitu minimal 75. Artinya ada sama dengan 75. Berarti ini merupakan hipotesis 0 karena ada pernyataan sama dengan. Nah, untuk hipotesis alternatifnya adalah kebalikannya dari hipotesis 0. Jadi mu kurang dari mu 0, atau hipotesis alternatifnya adalah mu kurang dari. Sampai sini bisa dipahami? Oke, untuk contoh yang kedua. Apakah benar yang dikatakan dosen statistika lanjut bahwa rata-rata nilai yang diperoleh mahasiswa di ujian mata kuliahnya tidak ada yang lebih dari 75? Kita lihat di sini.
Kuncinya hipotesis nol adalah mengandung sebuah pernyataan sama dengan, kita lihat di sini, lebih dari 75. Artinya di sini tidak mengandung sebuah sama dengan. Berarti pernyataan ini adalah merupakan hipotesis alternatif. Jadi lebih dari 75 itu merupakan hipotesis alternatif. Makanya di sini hipotesis alternatifnya adalah mu lebih dari 75 atau mu lebih dari mu 0. 75 ini adalah apa? Mu 0 atau kita bisa sebutnya ini adalah dugaan rata-rata populasi untuk dugaan awalnya adalah 75. Jadi mu 0 ini adalah rata-rata populasi untuk dugaan awalnya. Dugaan awalnya berapa? Oh, 75. Artinya mu 0-nya adalah 75. Jadi mu di sini merupakan rata-rata populasi, sedangkan mu 0 adalah rata-rata populasi untuk dugaan awalnya. Awalnya ini diduga berapa? Oh, lebih dari 75. Lebih dari 75 tidak mengandung sebuah pernyataan sama dengan, maka dia merupakan hipotesis alternatif mu lebih dari 70. Nah, hipotesis nolnya bagaimana? Hipotesis nol merupakan kebalikan dari hipotesis alternatif. Jika hipotesis alternatifnya mu lebih besar dari 75 atau lebih dari 75, maka hipotesis nolnya adalah mu kurang dari sama dengan 70. Nah, sekarang untuk contoh yang terakhir. Apakah benar yang dikatakan seorang guru bahwa rata-rata hasil ulangan siswa yang diajarnya 75? Nah, di sini kita lihat bahwa pernyataan ini mengandung sama dengan tidak. Oh, yang diajarnya 75 artinya mengandung sebuah kata-kata sama dengan. Berarti ini merupakan sebuah hipotesis nol, yaitu mu sama dengan 75. Kemudian hipotesis alternatifnya adalah kebalikan dari mu sama dengan 75. Berapa? Oh, mu tidak sama dengan 75. Jadi hipotesis nolnya adalah mu sama dengan 75 dan hipotesis alternatifnya adalah mu tidak sama dengan 75. Untuk membedakan mana sih yang merupakan hipotesis satu arah atau dua arah, itu kita bisa melihat dari arah uji statistiknya atau bentuk hipotesis statistik alternatif ini dapat menentukan arah uji statistiknya. Misalnya, kalau dia satu arah atau one tail, itu hipotesis alternatifnya menyatakan perbedaan satu sama lain lebih tinggi atau bisa jadi lebih rendah. Nah, ini kan minimal 75. Artinya, kalau dia minimal 75, berarti dia bisa lebih tinggi atau bisa lebih rendah. Nah, ini merupakan hipotesis dua arah. Hipotesis satu arah. Kemudian kita lihat, lebih dari. Ternyata dia menyatakan perbedaan satu sama lain bisa lebih tinggi atau lebih rendah. Oh, ini berarti merupakan hipotesis satu arah. Nah, berbeda dengan yang contoh nomor 3. Di sini hipotesis alternatifnya atau hipotesis nolnya itu menyatakan perbedaan tanpa melihat tinggi rendahnya perbedaan. Jadi dari kata-katanya terlihat bahwa tidak menunjukkan adanya lebih tinggi atau lebih rendah. Nah, ini menunjukkan bahwa dia menggunakan uji hipotesis dua arah atau tail. Nah, selanjutnya adalah menentukan titik kritis. Taraf signifikansi, banyak orang yang mengatakan bahwa taraf signifikansi ini sama dengan tingkat kesalahan penelitian. Jadi tipe 1 atau taraf signifikansi kesalahan tipe 1 alfa itu adalah peluang menolak H0 padahal H0 ini benar. Kita lihat contohnya. Misalnya saja alfanya sama dengan 5%. Maknanya bagaimana? Oh, ternyata maknanya adalah peluang kita mengambil kesimpulan yang salah adalah sebanyak 5%.
sedangkan peluang kita mengambil kesimpulan yang benar adalah sebesar 95%. Kemudian taraf signifikansi ini dibentuk oleh peneliti sendiri, jadi atau ditentukan oleh peneliti sendiri. Sudah disampaikan oleh Bu Suci sebelumnya bahwa taraf signifikansi ini ditentukan oleh peneliti sendiri. Mau berapa sih taraf signifikansi ini? Akan tetapi yang perlu diingat bahwa semakin kecil alfa atau taraf signifikansinya, maka hasil penelitian ini akan lebih meyakinkan atau lebih dapat dipercaya. Semakin beresiko sebuah penelitian, maka alfa atau taraf signifikansinya ini sebaiknya semakin kecil. Kita bisa lihat dalam contoh tentang tingkat kesuksesan operasi jantung pada pasien. Nah, dan juga tentang pengaruh BDR atau pembelajaran online terhadap berat badan mahasiswa. Nah, jadi tingkat kesuksesan operasi jantung pada pasien dan juga pengaruh BDR atau pembelajaran online terhadap berat badan mahasiswa. Kedua penelitian ini, jika kita melihat untuk yang tingkat kesuksesan operasi jantung pada pasien, itu agar penelitian atau agar hasil penelitian memberikan tingkat kesalahan yang sangat kecil, karena di sini adalah berhubungan dengan nyawa, maka taraf signifikansinya atau alfanya itu kita atau peneliti ambil yang kecil. Jadi karena ini adalah berhubungan dengan nyawa manusia, agar hasil penelitiannya ini lebih meyakinkan. Berbeda dengan alfa atau tingkat signifikansi yang diambil pada penelitian pengaruh BDR atau pembelajaran online terhadap berat badan mahasiswa. Di sini, walaupun hasil penelitiannya salah, tidak akan memberikan dampak yang besar, sehingga taraf signifikansi atau alfa yang besar pun bisa ditolerir. Jadi tidak masalah jika alfanya diambil yang besar. Nah, untuk menentukan titik kritis, kita harus melihat dia merupakan uji hipotesis satu arah atau uji hipotesis dua arah. Bisa juga uji hipotesis satu arah kiri, juga bisa juga uji hipotesis satu arah kanan. Nah, untuk lebih jelasnya akan disimak dalam video. Selanjutnya adalah menentukan statistik uji. Nah, data yang akan kita lakukan pengujian, kita lihat apakah standar deviasi populasinya ini diketahui atau tidak. Jadi standar deviasi populasi atau sigma kuadratnya ini diketahui atau tidak. Jadi hal yang perlu kita perhatikan dalam menentukan statistik uji itu adalah dengan melihat standar deviasi populasi atau sigma kuadratnya ini diketahui atau tidak. Nah, jika nilai standar deviasi atau populasi atau sigma kuadrat ininya diketahui, maka kita bisa menggunakan uji Z, yaitu rumusnya Z sama dengan X bar dikurangi mu0 dibagi dengan sigma dibagi akar N. Nah, berbeda jika ternyata sigma kuadratnya atau standar deviasi populasinya ini tidak diketahui. Maka kita harus melihat sampelnya ini besar atau tidak. Sampel besar itu berapa? Oh, ternyata sampel besar adalah N-nya lebih dari sama dengan 30. Jadi sampelnya itu lebih besar atau sama dengan 30. Kita lihat sigma atau sigma kuadrat atau standar deviasi populasinya tidak diketahui. Kemudian kita lihat sampelnya besar atau kecil. Kalau dia besar atau lebih besar dari 30 atau lebih besar sama dengan 30, maka ada dua pilihan, yaitu menggunakan uji T atau menggunakan statistik uji Z. Jadi bisa memilih menggunakan statistik uji T atau statistik uji Z. Nah, rumusnya seperti yang ada pada slide. Kemudian apabila sigma kuadrat atau standar deviasi populasinya ini tidak diketahui, kemudian sampelnya ini ternyata dia adalah sampel kecil atau kurang dari 30, maka
hanya bisa menggunakan statistik uji T. Jadi kalau misalnya sigma kuadratnya ini diketahui, dia pasti menggunakan uji Z, statistik uji Z. Tetapi kalau sigma kuadrat atau standar deviasi populasinya ini tidak diketahui dan sampelnya besar, itu bisa menggunakan statistik uji T atau statistik uji Z. Jadi kalian bisa memilih salah satu. Akan tetapi jika sudah standar deviasi populasinya tidak diketahui dan sampelnya adalah sampel kecil, maka hanya bisa menggunakan statistik uji T. Sampai sini sudah jelas semuanya? Oke, langkah selanjutnya adalah membuat keputusan menolak atau menerima hipotesis nol. Kita harus melihat, oh ini uji hipotesis satu arah atau dua arah. Kita juga harus melihat uji hipotesis satu arah kiri atau ekor kiri, atau uji hipotesis satu arah kanan atau ekor kanan, karena semuanya ada perbedaannya. Jadi kalau misalnya kita uji hipotesis satu arah kiri, berarti dia ada di ekor kiri. Nah, di sini ada titik 3, ini merupakan daerah penolakan H0-nya. Ini adalah penolakan H0-nya. H0-nya ditolak jika apa? Oh, ternyata jika Z ini adalah yang tadi statistik uji Z atau statistik uji T. Jadi ini adalah lebih besar dari H0 ditolak jika Z atau T-nya itu kurang dari, jadi berada di sini. Oh, kurang dari negatif Z alfa atau negatif T dengan derajat bebas alfa. Jadi ini Z alfa dan negatif T derajat bebas alfa ini dicari menggunakan tabel, yaitu menggunakan titik kritis tadi. Nah, kita lihat, oh di sini di mana sih letak Z atau nilai kritisnya, kemudian hitung statistik uji Z dan statistik uji T tadi menghasilkan nilai berapa sih? Nanti dilihat, oh ternyata kalau misalnya dia Z, nilai Z atau nilai T-nya tadi lebih atau kurang dari lebih besar sama dengan min Z alfanya, maka H0-nya diterima. Atau jika H0 itu ditolak apabila Z itu kurang dari negatif Z alfa atau negatif T derajat bebasnya berapa, alfanya berapa. Kemudian untuk uji hipotesis satu arah kanan. Nah, jadi kita lihat, oh di kanan di sini. Kalau kita lihat semakin ke sini, ini pastinya akan semakin besar. Jadi kalau misalnya ini adalah daerah penolakan H0, maka H0 ini akan ditolak jika apa? Oh, jika Z atau T-nya itu lebih besar atau lebih dari Z alfanya. Jadi Z alfanya nih di sini. Nih nilai kritisnya tuh di sini. Dia akan ditolak apa? Ditolak jika nilainya Z ini lebih besar atau berada di sebelah sini atau di sebelah kanannya, atau lebih besar dari Z alfa. Kan Z alfanya atau nilai kritisnya kan kita ambil di sebelah sini, berarti Z ini harus lebih besar dari sana jika mau H0-nya itu ditolak. Kalau ini tadi, kalau semakin ke sini, ini kan semakin kecil. Makanya kalau H0 ditolak jika apa? Jika dia kurang dari nilai kritisnya. Titik kritisnya kan di sini. Nah, Z tabelnya hasil statistik uji Z atau perhitungan uji Z dan uji T tadi, menolakkan statistik uji Z dan atau statistik uji T tadi, itu hasilnya harus kurang dari nilai kritis dari negatif Z alfanya. Kan nilai kritisnya ada di sini, maka dia harus kurang dari, karena semakin ke sini itu semakin kecil. Berbeda dengan yang untuk uji hipotesis satu arah ke kanan atau ekor kanan, semakin ke sana itu harus semakin besar atau lebih besar. Oke, nah selanjutnya adalah untuk uji hipotesis dua arah. Di sini uji hipotesis arah itu alfanya harus kita bagi menjadi dua, karena ada ekor kiri dan ekor kanan dan semuanya adalah sama besar, maka alfanya itu harus dibagi
2. Nah, H0-nya bagaimana? Yang satunya adalah lebih dari negatif Z alfa per 2, dan yang satunya atau. Jadi ini harus dipakai atau. Oh, Z lebih dari negatif Z alfa per 2 atau Z kurang dari Z alfa per 2. Apabila menggunakan uji T, maka T lebih besar dari min T derajat bebas alfa per 2 atau T kurang dari T derajat bebas alfa per 2. Jadi ini dicari di tabel terlebih dahulu. Ini untuk uji hipotesis dua arah. Adalah menyimpulkan hasil pengujian. Jadi setelah kita memutuskan H0 itu kita terima atau malah kita tolak, maka kita harus menentukan hasil pengujian dari penelitian. Mungkin ini yang bisa Ibu sampaikan tentang pengujian rata-rata, pengujian hipotesis rata-rata satu. Untuk selanjutnya akan Ibu berikan contoh untuk pengujian hipotesis rata-rata. Jika ada pertanyaan, silakan diajukan. Terima kasih.